Selanjutnya, pengertian dan perkembangan upaya penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Untuk pengertian kematian ibu, di mana kematian seorang perempuan yang terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa memperhatikan lama dan tempat terjadinya kehamilan yang disebabkan oleh atau dipicu kehamilan atau penanganan kehamilan, tetapi bukan karena kecelakaan. Nah, untuk pengertian kelahiran hidup, di mana dilahirkannya atau dikeluarkannya secara lengkap hasil konsepsi dari seorang ibu, berapapun usia kehamilannya yang setelah dipisah dari ibunya, bernafas atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan lain seperti detak jantung, denyut tali pusat, atau gerakan otot-otot dasar sebelum maupun sesudah dipotongnya tali pusat atau dilahirkannya plasenta. Nah, untuk klasifikasi kematian bayi, kita mengklasifikasikannya ada dua, perinatal dan juga neonatal. Untuk kematian perinatal, di mana kematian bayi pada saat umur gestasi 22 minggu lengkap atau 154 hari sampai 7 hari setelah dilahirkan. Kemudian kematian neonatal, kematian bayi setelah dilahirkan sampai berumur 28 hari. Nah, untuk kematian neonatal ini ada dua, ada neonatal dini dan juga neonatal lanjut, di mana neonatal dini kematian bayi yang terjadi dalam periode 7 hari setelah dilahirkan, sedangkan untuk kematian neonatal lanjut, kematian bayi yang terjadi pada umur 8-28 hari. Nah, untuk besaran masalah kematian bayi baru lahir, di mana kematian bayi baru lahir itu terjadi 40% dari kematian balita. Lalu 2/3 kematian neonatal terjadi dalam seminggu pertama, dan 2/3 kematian pada seminggu pertama terjadi dalam 24 jam setelah kelahiran. Lalu secara global, setiap tahun 4 juta bayi lahir mati dan 4 juta lainnya meninggal dalam usia 30 hari. Kemudian 98% kematian bayi terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian besaran masalah kematian bayi baru lahir, ini umumnya terjadi di rumah tanpa adanya tenaga terampil yang menangani. Lalu sebagian besar berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan infeksi. 40% dan 80% kematian neonatal berkaitan dengan berat badan lahir rendah. Jadi untuk kehamilan di rumah kita antisipasi kalau memang di daerah terpencil yang masih ditolong oleh dukun dan dukunnya juga belum terlatih, mungkin kita sebagai tenaga kesehatan bisa berperan serta juga untuk mendampingi dukun tersebut dalam mendampingi ibu untuk melakukan persalinan di rumah, karena biasanya akses untuk pelayanan kesehatan di desa khususnya itu masih sangat jauh sehingga keluarga lebih memilih persalinan di rumah. Lalu sebagian besar berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan infeksi. Tadi karena persalinannya di rumah, kemudian alat penunjang itu tidak lengkap sehingga sang ibu bisa terkena yang namanya infeksi persalinan, nifas, dan juga bayi baru lahir. Lalu 40% kematian berkaitan dengan berat badan lahir rendah, dikarenakan tadi kenapa kita perlu mengkaji terkait dengan pendapatan keluarga, kemudian dari faktor ekonominya, lalu dari gizi ibunya. Nah, ini juga berdampak pada kelahiran bayi, di mana 40-80% itu rata-rata terjadi kehamilan dengan berat badan lahir rendah. Nah, untuk perkembangan gerakan dan strategi kematian ibu bayi baru lahir, upaya untuk menyelamatkan perempuan agar kehamilan dan persalinannya dapat dilalui dengan sehat dan aman, serta menghasilkan bayi yang sehat. Itu yang kita harapkan dalam perkembangan gerakan dan strategi kematian ibu dan bayi baru lahir. Lalu Interregional Meeting on Prevention of Maternal Mortality, di mana muncul kesadaran akan besarnya perbedaan antara AKI di negara maju dan di negara berkembang, ya, tadi yang sudah kita bahas. Kemudian WHO juga meluncurkan inisiatif Making Pregnancy Safer,
atau MPS yang biasa kita kenal dengan pedoman agar Safe Motherhood masuk dalam kebijakan dan anggaran negara serta perlunya kolaborasi antar sektor, di mana Making Pregnancy Safer ini menjadi bahan resolusi pada pertemuan regional Asia Tenggara di New Delhi pada September tahun 2000, di mana menjadi strategi dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi termasuk di Indonesia. Lalu perkembangan gerakan dan strategi lainnya terkait dengan Making Pregnancy Safer di Indonesia ini setelah konferensi di Nairobi tahun 1970, upaya penurunan kematian ibu dilakukan program penempatan bidan desa itu mulai tahun 89 dan tahun 90, serta gerakan Sayang Ibu tahun 96 dan gerakan reproduksi keluarga sehat. Lalu upaya kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan ibu dan anak KHPPIA pada tahun 1990. Kemudian pemerintah mencanangkan gerakan nasional kehamilan yang aman dan MPS itu sendiri pada 12 Oktober tahun 2000 setelah mengikuti pertemuan regional Asia Tenggara di New Delhi. Jadi begitu pentingnya menurunkan angka kematian atau begitu pentingnya kita melakukan program untuk perkembangan gerakan dan strategi agar keselamatan ibu dan bayi juga